Halo pemirsa Alienisme, apa kabar? Jumpa lagi bersama Ardi Aryono Teori. Kali ini kita akan membahas apa itu etanol yang sedang ramai diperbincangkan yang akan menjadi bagian dari BBM kita di masa mendatang. Tapi sebelumnya, tahukah kamu, setiap kali kita mengisi bensin di SPBU, mungkin kita jarang berpikir dari mana sebenarnya bahan bakar itu berasal? Jawabannya ada jauh di bawah permukaan bumi, di lapisan batuan yang menyimpan cairan hitam kental bernama minyak bumi. Ribuan meter di bawah tanah, tekanan dan panas tinggi selama jutaan tahun mengubah lapisan organik di bumi menjadi minyak mentah. Minyak ini tidak mengalir bebas, tapi terperangkap di dalam pori-pori batuan, seperti air di spons raksasa. Untuk mendapatkannya, para ahli melakukan survei, mengebor dan memasang pipa baja raksasa untuk menyalurkannya ke permukaan. Begitu sampai di darat, minyak mentah tersebut tidak langsung bisa dipakai. Ia harus melewati proses panjang, dikilang, dipisahkan, disuling, dan dimurnikan menjadi berbagai produk, bensin, solar, aftur, hingga aspal. Setiap tetes bahan bakar yang kamu pakai hari ini adalah hasil dari proses alam dan teknologi yang bekerja sama antara tekanan bumi yang menciptakan dan tangan manusia yang mengekstrak serta mengolahnya. Berikut cara kerja singkat pengeboran minyak bumi. Yang mungkin belum kamu tahu, oil platform atau anjungan minyak adalah struktur besar di laut yang digunakan untuk mengebor, mengekstraksi, dan memproses minyak serta gas bumi dari bawah dasar laut. Platform ini bisa berdiri di laut dangkal, fixed platform, atau laut dalam, floating platform, seperti semi-submersible atau FPSO. Tujuan utamanya, menyalurkan minyak mentah dari reservoir bawah laut menuju fasilitas penyimpanan atau pipa distribusi, subsea pipelines. Minyak bumi atau oil diambil melalui pengeboran yang dikendalikan oleh wellhead di permukaan. Selama prosesnya, digunakan pressurized water dan mud untuk menyeimbangkan tekanan dan membawa sisa pengeboran ke atas. Setelah mencapai target, lubang diperkuat dengan cement dan ditutup plug agar aman dari kebocoran. Tekanan bawah tanah yang tak terkendali bisa menyebabkan blowout, sehingga sistem keamanan sangat penting. Disinilah peran blowout preventer. Annulers menutup pipa saat tekanan naik, pipe rams menahan aliran fluida, dan shear ram memotong pipa jika terjadi darurat. Setelah minyak keluar dengan aman, hasilnya dialirkan lewat subsea pipelines menuju fasilitas pemrosesan di laut atau darat. Semua sistem ini bekerja terpadu untuk menjaga produksi tetap aman dan stabil. Seluruh sistem ini bekerja seperti satu kesatuan yang rumit, namun presisi, memastikan minyak bumi bisa diambil dengan aman, efisien, dan terkendali. Minyak bumi masih menjadi sumber energi utama di Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan perkiraan, produksi minyak nasional berkisar antara 600 hingga 650 ribu barel per hari, sementara kebutuhan bahan bakar dalam negeri mencapai lebih dari 1,3 juta barel per hari. Artinya, produksi lokal belum mencukupi kebutuhan nasional. Untuk menutup kekurangan pasokan, Indonesia juga melakukan impor minyak mentah dan bahan bakar jadi. Berdasarkan perkiraan dari beberapa lembaga energi, sekitar setengah hingga 2/3 kebutuhan bahan bakar nasional dipenuhi melalui impor dari negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Nigeria, Singapura, dan Amerika Serikat. Minyak tersebut kemudian diolah di kilang sebelum disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Proses pengolahan minyak dilakukan di beberapa kilang utama di beberapa daerah di Indonesia dengan kapasitas gabungan sekitar 1 juta barel per hari. Dari sana, minyak mentah diubah menjadi berbagai produk energi seperti bensin, solar, hingga aftur dan lain-lain yang kemudian digunakan untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Berdasarkan perkiraan data energi nasional, sektor transportasi menjadi pengguna terbesar bahan bakar di Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan energi, Indonesia juga mulai mengembangkan sumber energi alternatif seperti bioetanol dan biodiesel untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor. Program seperti B30 dan rencana B40 menjadi langkah awal menuju energi yang lebih berkelanjutan.
Meski angka pastinya bisa berubah, perkiraan tren energi Indonesia menunjukkan arah yang jelas menuju kemandirian energi melalui kombinasi antara produksi dalam negeri dan pengembangan energi terbarukan. Yang kedua adalah bensin. Kalau bensin ini 60% konsumsi bensin kita itu masih impor, Bang Vito. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan. Nah, ini untuk anak-anak generasi Gen Z ini kan mau yang bersih-bersih. Secara umum, etanol terbagi menjadi dua jenis utama, etanol sintetis dan etanol biologis, bioetanol. Etanol sintetis dihasilkan dari proses kimia menggunakan bahan baku minyak bumi, sementara bioetanol berasal dari bahan alami seperti tebu, jagung, atau singkong yang difermentasi menggunakan mikroorganisme. Meskipun keduanya memiliki struktur kimia yang sama, bioetanol dianggap lebih ramah lingkungan karena berasal dari sumber terbarukan dan dapat diproduksi terus-menerus melalui sektor pertanian. Sebagai bahan bakar, bioetanol memiliki keunggulan dalam hal efisiensi pembakaran dan pengurangan emisi. Campuran etanol dengan bensin seperti E10 atau E20 membantu mesin bekerja lebih bersih dan mengurangi polusi udara. Negara seperti Brasil dan Amerika Serikat telah membuktikan keberhasilannya menggunakan bioetanol dalam skala besar. Indonesia pun memiliki peluang besar karena ketersediaan bahan baku alami seperti tebu dan singkong cukup melimpah untuk mendukung produksi energi terbarukan ini. Namun, kita akan breakdown lebih jauh. Apa benar Indonesia sudah siap mengembangkannya seperti negara-negara tersebut? Pertama, beras itu tebu sampai nangis. Kita butuh air manisnya. Lalu, kita ajak si air tebu ini kenalan sama ragi atau yeast. Mereka akan pesta fermentasi selama 2 atau 3 hari. Dan simsalabim, air tebu itu berubah jadi minuman keras, aka alkohol. Woi! Setelah itu, si alkohol kita rebus manja sampai suhu 78 derajat Celcius. Tujuannya, biar etanolnya minggat jadi uap. Uap ini adalah emas cair kita. Dinginkan uapnya dan tara, Anda dapat etanol murni yang siap minum. Maksud saya siap buat ngebut. Pakai etanol ini, mobil Anda bisa ngacir. Semoga tidak mabuk di jalan ya. Etanol sebenarnya tidak langsung terdapat di dalam jagung, singkong, atau tebu, melainkan berasal dari zat karbohidrat alami yang dikandung bahan-bahan tersebut. Jagung dan singkong kaya akan pati, sedangkan tebu mengandung gula sukrosa yang tinggi. Keduanya menjadi sumber utama untuk menghasilkan etanol. Dari sinilah bahan-bahan pertanian bisa dimanfaatkan menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar biasanya. Secara kimia, etanol memiliki rumus C2,5OH dan tergolong dalam golongan alkohol. Dari 1 ton bahan alami, perkiraannya dapat dihasilkan sekitar 400 liter etanol dari jagung, 200 liter dari singkong, dan 80 liter dari tebu. Angka ini bisa berbeda tergantung kualitas bahan baku dan efisiensi teknologi pengolahan. Melalui potensi ini, tanaman lokal Indonesia sebenarnya menyimpan energi besar yang bisa menjadi alternatif bahan bakar masa depan. Etanol dikenal sebagai salah satu bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Dibandingkan bensin biasa, etanol memiliki angka oktan yang lebih tinggi. Artinya pembakarannya lebih efisien dan mampu menghasilkan tenaga mesin yang lebih stabil. Karena itu, banyak negara mencampurkan etanol ke dalam bensin untuk meningkatkan kualitas bahan bakar. Misalnya pada campuran E10, E20, atau bahkan E85 yang digunakan di Amerika Serikat dan Brasil. Angka oktan etanol murni sendiri bisa mencapai sekitar hampir di atas 100
jauh di atas bensin konvensional yang berkisar di bawah 100. Namun, etanol juga memiliki sifat hidroskopis, yaitu mudah menyerap air dari udara. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada sistem bahan bakar, terutama bila kendaraan disimpan lama atau di lingkungan lembab. Air yang terserap bisa memisahkan etanol dari bensin, phase separation, dan menyebabkan korosi pada tangki serta pipa logam. Selain itu, uap etanol yang bersifat reaktif juga dapat mengikis lapisan cat kendaraan jika tumpah atau tercecer saat pengisian bahan bakar, sehingga penanganannya perlu lebih hati-hati. Selain itu, nilai energi etanol lebih rendah dibandingkan bensin, sekitar 30% lebih kecil dalam hal energi per liter. Akibatnya, kendaraan yang memakai bahan bakar etanol murni cenderung membutuhkan lebih banyak volume untuk jarak tempuh yang sama. Ditambah lagi, karena sifat pelarutnya yang kuat, etanol dapat mengikis lapisan pelindung dan permukaan bodi kendaraan, terutama pada cat dan karet yang tidak tahan alkohol. Inilah sebabnya penggunaan etanol memerlukan standar material dan sistem bahan bakar yang lebih tahan terhadap alkohol. Secara kimia, etanol adalah senyawa C2H5OH, cairan tak berwarna yang mudah menguap dan sangat mudah terbakar, dengan karakter yang efisien, bersih, namun juga agresif terhadap beberapa material. Etanol menjadi simbol dua sisi dari kemajuan energi, menawarkan solusi ramah lingkungan, namun menuntut penyesuaian teknologi agar tetap aman bagi mesin dan kendaraan modern. Konsentrasi alkohol dapat disimpulkan dengan mengukur berat jenis, densitas, sampel dan membandingkannya dengan larutan standar etanol dengan konsentrasi yang diketahui. Tahukah kamu kalau etanol dalam bensin ternyata bisa menarik air dari udara? Ini karena etanol bersifat hidroskopis, yaitu mudah menyerap uap air di sekitarnya. Saat etanol dicampur ke bensin, seperti pada campuran E10 atau E20, uap air dari udara bisa ikut masuk ke dalam tangki bahan bakar. Kalau airnya sedikit, tidak masalah. Tapi kalau terlalu banyak, campuran itu bisa terpisah, fase separation, di mana air dan sebagian etanol akan turun ke dasar tangki. Tapi kami harus bisa bedakan mana air dan etanol. Sebab etanol densitasnya lebih besar daripada bensin. Bisa jadi itu bukan air tapi etanol. Jadi meskipun tampak tercampur, sebenarnya ada lapisan berbeda antara bensin di atas dan campuran air atau etanol di bawah. Masalahnya, apabila benar itu air, maka bisa ikut tersedot ke sistem bahan bakar. Saat itu terjadi, air bisa menimbulkan karat di tangki, pipa, dan fuel pump. Sementara etanol yang bersifat pelarut dapat mengikis komponen karet dan seal yang tidak tahan alkohol. Akibatnya, performa mesin bisa menurun, fuel pump cepat aus, bahkan sistem injektor bisa tersumbat. Jadi, meskipun etanol punya angka oktan tinggi dan lebih bersih dari bensin biasa, sifat hidroskopisnya tetap menjadi tantangan utama. Untuk itu, kendaraan berbahan bakar etanol perlu sistem bahan bakar yang tertutup rapat dan material yang tahan alkohol. Karena di dunia otomotif, sedikit air yang ikut masuk bisa berarti perbedaan besar antara mesin bertenaga dan mesin bermasalah. Tentunya kita pasti percaya, pemerintah juga telah memikirkan hal ini dengan matang. Dalam setiap kebijakan penggunaan bahan bakar, campuran etanol, pasti ada kajian teknis yang melibatkan banyak ahli energi, kimia, dan otomotif di dalamnya. Semua dilakukan agar transisi menuju energi yang lebih bersih tetap aman bagi kendaraan dan infrastruktur. Karena pada akhirnya tujuan utama bukan hanya mengurangi emisi dan ketergantungan pada minyak bumi, tapi juga memastikan bahwa teknologi yang diterapkan tidak merugikan masyarakat dan tetap sesuai dengan standar keselamatan nasional. 2011, NASCAR switched from leaded fuel to E15, 15% ethanol. And at Joe Gibbs Racing, we went from basically never having to rebuild carburetors to having to rebuild carburetors after every race. And it was while the carburetor was in storage that the ethanol impacted the metals in the carburetor, which changed the performance of the carburetor.
which is why we had to rebuild them after every race. So why do we see these issues with ethanol and our carburetors? It's because ethanol is a type of alcohol. In fact, it's grain alcohol, which can be derived from corn. So depending upon the type and concentration of the oxygenate ethanol, oxygenated fuels can corrode fuel system metals such as zinc, magnesium, aluminum, and steel. Doctors Costa and Spikes studied the effects of ethanol on tribofilm formation in engine oils. And they found two interesting things. Adding ethanol to the oil reduced oil film thickness, and the addition of the ethanol to the oil delayed oil film formation. So it was a double whammy adding ethanol to the oil. And that correlates with what we've seen here at Speed Diagnostics. When there's a higher level of fuel dilution, ethanol in the oil, wear is higher. Personally, I'm avoiding ethanol blended fuels for anything that has a carburetor or marine applications. Kendaraan dengan sistem karburator tradisional perlu perhatian ekstra jika menggunakan bensin bercampur etanol. Campuran bahan bakar yang tidak stabil bisa membuat mesin sulit dihidupkan atau bahkan mati mendadak. Sementara pada kendaraan modern dengan sistem injeksi elektronik, sensor dan materialnya sudah dirancang agar lebih tahan terhadap alkohol. Jadi, meskipun etanol menawarkan masa depan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, penggunaannya tetap harus menyesuaikan teknologi mesin yang digunakan. Kamu mungkin sering mendengar istilah E10, yaitu bensin yang dicampur dengan etanol sebanyak 10%. Angka ini bukan tanpa alasan. Kadar tersebut dianggap batas aman bagi sebagian besar mesin kendaraan konvensional, terutama yang masih menggunakan sistem karburator. Etanol memang punya angka oktan tinggi dan membantu pembakaran jadi lebih bersih. Tapi sifat kimianya yang agresif dan mudah menyerap air membuat kadar campurannya harus dikontrol dengan ketat. Itulah sebabnya banyak produsen otomotif hanya merekomendasikan E10 sebagai batas maksimum bagi mesin yang belum didesain khusus untuk etanol. Di atas itu, kendaraan membutuhkan material dan sistem bahan bakar yang sudah disesuaikan dengan sifat kimia etanol. Seperti pada mobil fleksibel, fuel, atau mesin injeksi modern. Jadi, bukan berarti kadar tinggi itu buruk. Hanya saja, tanpa penyesuaian teknologi, justru bisa memperpendek umur mesin dan merusak performa kendaraan. Terlepas dari berbagai tantangan teknisnya, penggunaan etanol sebagai bahan bakar di Indonesia sebenarnya bisa membawa dampak positif yang besar, terutama bagi sektor pertanian. Bahan dasar etanol berasal dari tanaman seperti jagung, tebu, dan singkong merupakan hasil bumi yang banyak tumbuh di Indonesia. Jika dimanfaatkan secara maksimal, produksi etanol bisa membuka pasar baru bagi petani lokal, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertanian menuju arah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Namun, peluang ini tentu harus diimbangi dengan kebijakan yang bijak dan terarah. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan bahan baku untuk etanol tidak mengganggu pasokan pangan nasional. Misalnya, jangan sampai peningkatan permintaan singkong untuk bahan bakar justru menyebabkan harga pangan melonjak. Karena disinilah pentingnya keseimbangan antara ketahanan energi dan ketahanan pangan. Selain itu, Indonesia juga harus menghindari ketergantungan pada impor bahan baku etanol. Jika tidak diatur dengan baik, kebijakan energi hijau malah bisa berbalik arah. Bukannya memperkuat ekonomi dalam negeri, justru membuka pintu impor baru. Maka dari itu, rantai produksi bioetanol perlu dirancang dari hulu ke hilir, mulai dari petani, industri pengolah, hingga distribusi energi nasional, agar semuanya saling terhubung dan memberi manfaat nyata bagi rakyat. Dengan perencanaan yang matang, etanol bisa menjadi jembatan menuju kemandirian energi nasional
nasional. Energi yang tidak hanya bersih, tapi juga memberdayakan petani, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga keseimbangan sumber daya alam. Karena pada akhirnya, transisi energi bukan sekedar soal bahan bakar, tapi tentang bagaimana bangsa ini membangun masa depan yang berdaulat di atas potensi sendiri. Kalau ada penyampaian yang kurang tepat atau kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Kita bahas dan diskusikan bersama secara santai. Karena dari berbagai sudut pandang, kita bisa belajar lebih banyak demi Indonesia yang makin mandiri dan cerdas dalam mengelola energinya. Salam People Power.